Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah kriptografi dengan membuat sebuah aplikasi pengamanan data informasi pesan dengan dua metode algoritma, yaitu dengan algoritma Caesar-Cipher dengan ketentuan shift 7 atau key 7 dan juga algoritma steganografi LSB. Pada kelompok kami di sini menggunakan gambar yang telah kita sepakati untuk digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sebuah pesan rahasia, yaitu gambar Luffy yang tertera pada gambar PPT ini, di mana gambar tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat menyisipkan pesan rahasia tersebut. Alur program yang kami kembangkan dalam aplikasi ini yaitu berawal dari sebuah plain text atau pesan rahasia yang ingin dikirimkan ke seseorang. Pesan tersebut pertama akan dienkripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipher sehingga menghasilkan ciphertext. Dari ciphertext akan dikonversi ke biner untuk bisa disisipkan ke dalam sebuah gambar yang dimana nanti gambar tersebut akan menjadi sebuah stego image yang berisi sebuah pesan rahasia. Untuk mendekripnya sama halnya, gambar tersebut nantinya akan diekstraksi untuk mengetahui bitnya sehingga bisa mengetahui ciphertext. Setelah mendapatkan ciphertext dari bit-bit tersebut, ciphertext tersebut kembali akan didekrypt menggunakan algoritma Caesar-Cipher sehingga akan muncul plain text asli atau pesan aslinya. Seperti pada skrip di bawah ini, program ini menggunakan PIL, di mana PIL tersebut digunakan untuk membaca dan menyimpan gambar. NumPy di sini untuk mengolah pixel dalam bentuk array, serta OS untuk mengecek file dan membuat sebuah folder hasil. Fungsi main adalah pusat eksekusi program yang menerima input pesan, memanggil proses enkripsi, lalu menyembunyikan hasil enkripsi ke dalam gambar menggunakan metode LSB. Program ini bekerja dengan cara mengenkripsi pesan menjadi biner, lalu menyisipkannya ke dalam bit terakhir pixel sehingga terbentuk stego image. Saat gambar dibaca kembali, program mengekstrak bit-bit tersebut sehingga bisa menampilkan sebuah ciphertext yang dimana ciphertext tersebut akan didekrypt kembali menggunakan metode algoritma Caesar-Cipher sehingga akan mengetahui pesan plain text dari gambar tersebut. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang fungsi Caesar-Cipher enkripsi atau plain text dengan shift 7. Digunakan untuk mengenkripsi pesan menggunakan metode Caesar-Cipher dengan pergeseran huruf sebanyak 7 kali. Pertama, program membuat variabel encrypt sebagai string kosong untuk menampung hasil enkripsi. Selanjutnya, program menampilkan judul proses, plain text yang dimasukkan nilai, shift, serta informasi bahwa proses akan ditampilkan per karakter. Program kemudian melakukan perulangan untuk membaca setiap karakter pada plain text menggunakan for i dan char in enumerate atau plain text. Untuk setiap karakter, sistem mengecek apakah karakter tersebut merupakan huruf alfabet menggunakan char isalpha. Jika karakter adalah huruf, program menentukan apakah huruf tersebut huruf besar atau huruf kecil. Jika huruf besar berbasis ASCII diatur ke ort A besar, dan jika huruf kecil berbasis ort A kecil.
Selain itu, karakter diubah menjadi posisi alfabet dengan rumus POS sama dengan OR char min B, sehingga huruf A atau huruf A kecil menjadi posisi 0, O, B menjadi 1 dan seterusnya. Nilai posisi tersebut kemudian digeser sebanyak 7 dengan rumus POS plus shift persenan atau sama dengan 26 mod. Agar tetap berada dalam rentang alfabet, posisi baru ini dikonversi kembali menjadi huruf menggunakan CHR atau base plus new post. Hasil huruf transkripsi tersebut dimasukkan ke variabel encrypt, dan program menampilkan detail perubahan dari huruf asli ke huruf hasil enskripsi beserta posisinya. Jika karakter yang diproses bukan huruf seperti spasi, angka, atau simbol, maka karakter tersebut tidak diubah. Program langsung menambahkan ke variabel encrypt dan menampilkan bahwa karakter tersebut tetap sama setelah seluruh karakter selesai diproses. Program menampilkan hasil akhir berupa ciphertext dan mengembalikannya melalui return encrypt untuk digunakan pada proses selanjutnya. Untuk selanjutnya, konversi teks ke biner. Setelah mendapatkan hasil ciphertext, sekarang lanjut ke proses konversi teks ke biner. Teks ini adalah hasil pesan yang telah dienkripsi menggunakan algoritma Caesar-Cipher-Shift-7. Fungsi text to binary text digunakan untuk mengubah teks hasil enskripsi menjadi bentuk biner agar dapat disisipkan ke dalam pixel gambar. Pada baris pertama, program mengubah setiap karakter dalam teks menjadi nilai ASCII menggunakan OR, kemudian dikonversi ke biner 8 bit dengan format 08B. Seluruh hasil konversi ini digabung menjadi satu string panjang yang disimpan dalam variabel binary. Setelah itu, program menampilkan judul proses konversi, menampilkan teks yang akan diubah, serta jumlah karakter yang terdapat di dalam teks tersebut. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk setiap karakter pada teks menggunakan for I char in enumerate text. Di dalam perulangan ini, setiap karakter dikonversi kembali ke biner 8 bit dan ditampilkan dalam bentuk narasi. Misalnya huruf, nilai ASCII, dan hasil biner yang diperoleh. Setelah seluruh karakter ditampilkan, program mencetak hasil biner secara keseluruhan beserta jumlah total bit yang dihasilkan. Jika data biner terlalu panjang, maka hanya 64 bit pertama yang ditampilkan agar output tidak terlalu panjang. Terakhir, fungsi ini mengembalikan string biner tersebut menggunakan return binary untuk digunakan pada proses embedding ke dalam gambar. Yang selanjutnya, header pesan dan kapasitas gambar. Sebelum masuk proses embedding dan penyisipan gambar, ada satu proses yang harus dilewati. Script ini berfungsi untuk menyiapkan pesan sebelum disisipkan ke dalam gambar. Pertama, pesan yang sudah direduksi diubah menjadi bentuk biner dengan memanggil fungsi text to binary atau message, dan hasilnya disimpan ke dalam variabel binary message. Data biner ini merupakan rangkaian 0 dan 1 yang mempresentasikan seluruh karakter pesan. Selanjutnya, program menghitung jumlah total bit dari pesan tersebut menggunakan binary message dan menyimpannya ke dalam variabel message length. Nilai ini menunjukkan seberapa panjang pesan yang akan disembunyikan di dalam gambar. Terakhir, panjang pesan tersebut diubah menjadi bilangan biner sebanyak 32 bit menggunakan format message length 032B dan disimpan dalam variabel length binary. Data 32 bit ini berfungsi sebagai header yang akan diletakkan di awal proses embedding.
sehingga saat proses pengambilan pesan kembali, sistem dapat mengetahui berapa jumlah bit pesan yang harus dibaca dari gambar. Baik, saya lanjutkan untuk bagian proses embedding LSB dan juga penyimpanan gambar. Pada script ini berfungsi untuk menyisipkan bit pesan ke dalam pixel gambar menggunakan metode least significant bit atau LSB. Pertama, seluruh pixel gambar diubah menjadi satu array, satu dimensi agar mudah diproses. 10 bit pertama ditampilkan sebagai contoh proses, di mana bit terakhir pixel salah, sorry. Nah, ulang yo. Proses embedding, LSB, dan penyimpanan gambar. Script ini berfungsi untuk menyisipkan bit pesan ke dalam pixel gambar menggunakan metode least significant bit atau LSB. Pertama, seluruh pixel gambar diubah menjadi satu array atau satu dimensi agar mudah diproses. 10 bit pertama ditampilkan sebagai contoh proses di mana bit terakhir setiap pixel diganti dengan bit pesan menggunakan operasi bitwise. Selain itu, seluruh sisa bit pesan disisipkan ke pixel tanpa ditampilkan. Setelah semua bit berhasil dimasukkan, array pixel dikembalikan ke bentuk semula, lalu diubah menjadi gambar baru yang disebut stego image, dan disimpan ke file output. Terakhir, program menampilkan pesan bahwa gambar berhasil disimpan dan proses embedding selesai dengan aman. Oke, tadi barusan berikut penjelasan coding dari aplikasi yang kita kembangkan. Sekarang kita bisa langsung mendemokan aplikasinya di Visual Code Studio. Baik, di sini saya akan menjalankan demo program dari hasil enkripsi yang sudah kita punya tadi. Hal yang pertama adalah klik kanan, kemudian run Python in terminal. Kita tunggu sampai terminal menampilkan hasilnya. Selanjutnya, pada tahap ini kita diminta untuk memasukkan pesan rahasia seperti contoh. Setelah itu kita enter. Karena sebelumnya kita sudah mempunyai gambar yang akan disisipkan pesan rahasianya, kita klik enter. Maka sistem akan otomatis menampilkan hasil dari pesan rahasia yang sudah kita punya. Pada tahap awal, program menampilkan identitas sistem yang digunakan, yaitu program enkripsi dan embedding steganografi LSB. Metode yang dipakai oleh kelompok kami adalah kombinasi CISAR/CIPER dengan pergeseran 7 untuk enkripsi pesan dan least significant bit atau LSB untuk menyembunyikan pesan ke dalam citra digital. Tujuan utama program ini adalah menjaga kerahasiaan pesan baik dari sisi isi maupun keberadaannya. Selanjutnya, proses enkripsi CISAR/CIPER. Kita mempunyai plaintext hujan hari ini dengan shift 7. Pada bagian input ini, pengguna diminta untuk memasukkan pesan rahasia yang akan diamankan. Selanjutnya, proses enkripsi CISAR/CIPER. Tahap berikutnya adalah enkripsi pesan menggunakan algoritma CISAR/CIPER dengan nilai shift 7. Setiap karakter alfabet pada plaintext digeser sebanyak 7 posisi ke depan berdasarkan urutan alfabet. Contohnya huruf H digeser 7 langkah menjadi O, dan huruf O menjadi B. Karakter spasi yang mengalami perubahan untuk menjaga struktur kalimat. Proses ini dilakukan satu persatu hingga seluruh karakter terenkripsi. Hasil dari proses ini adalah ciphertext dengan menghasilkan sebagai berikut O, B, H, H, U, O, H, Y, P, P, U, P.
Selanjutnya, tahap ini bertujuan agar pesan tidak dapat langsung dipahami meskipun telah berhasil diambil. Selanjutnya, proses steganografi LSB. Setelah enkripsi, program menampilkan informasi mengenai gambar yang digunakan. Gambar LUFI memiliki dimensi 622 x 345 piksel dengan format RGB sebagai setiap piksel memiliki 3 saluran warna, sehingga menyediakan kapasitas besar untuk penyisipan data. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa gambar memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung rahasia pesan. Selanjutnya, konveksi per karakter. CyberText yang menghasilkan kemudian dikonversi ke dalam format biner. Setiap karakter diubah menjadi nilai ASCII, lalu dipresentasikan dalam 8 bit biner. Misalnya huruf O memiliki nilai ASCII 1, 11, yang dikonversi menjadi 01101111. Total pesan terdiri dari 14 karakter, sehingga menghasilkan data biner 112 bit. Proses ini diperlukan karena metode LSB bekerja pada tingkat bit. Selanjutnya, header informasi. Sebelum proses penyematan dilakukan, sistem menambahkan format header informasi sepanjang 32 bit, yaitu 112 bit. Dengan adanya header, sistem dapat mengetahui kapan pesan berakhir saat proses ekstraksi dilakukan. Total bit yang akan disisipkan ke dalam gambar menjadi 144 bit, yaitu gabungan antara header dan pesan. Selanjutnya, kapasitas maksimal gambar. Pada tahap ini, sistem mendukung kapasitas gambar maksimum. Gambar memiliki kapasitas 6043.770 bit, sementara pesan yang membutuhkan 144 bit. Hal ini menunjukkan bahwa gambar sangat memadai untuk menyimpan pesan tanpa merusak kualitas visualnya. Sisa kapasitas yang besar juga membantu menjaga perubahan piksel tidak terdeteksi secara kasat mata. Selanjutnya, proses penamaan steganografi LSB. Tahap ini selanjutnya menyisipkan pesan menggunakan metode LSB. Setiap bit pesan dimasukkan ke bit paling tidak signifikan dari nilai piksel gambar. Perubahan ini sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi tampilan visual gambar. Program juga menampilkan total 10 bit pertama sebagai ilustrasi proses perubahan LSB pada piksel. Dengan metode ini, pesan transkripsi berhasil disembunyikan secara aman di dalam gambar. Selanjutnya, penyimpanan gambar stego. Setelah seluruh proses penyimatan selesai, gambar hasil penyisipan disimpan sebagai stego image dengan nama kelompok stego kelompok 1.png. Gambar ini secara visual hampir sama dengan gambar asli, namun sudah mengandung rahasia pesan di dalamnya. Proses tidak dapat dikenali tanpa melalui proses ekstraksi dan deskripsi sesuai. Setelah proses semuanya ini, maka hasil gambar akan tersimpan ke dalam folder result dan stego kelompok 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses decrypt extract, di mana proses ini digunakan untuk mengembalikan gambar atau mengekstrak gambar sehingga kita bisa mengetahui sebuah pesan apa yang tersembunyi di dalam gambar tersebut. Sebelumnya kita telah membuat sebuah pesan rahasia dan bisa menghasilkan sebuah stego image di mana gambar tersebut tersimpan di dalam folder result, yaitu stego underscore kelompok 1.png. Gambar ini adalah gambar yang telah disisipkan sebuah pesan rahasia
dan bagaimana cara kita untuk mengetahui pesan ini yang ada di dalam ini. Oke, program ini diawali dengan menggunakan library fill, di mana untuk membaca gambar dan nampi di sini untuk mengolah nilai pixel dalam bentuk array, serta modul OS di sini untuk menangani file dan folder. Pada fungsi extract LSB, gambar stego dibuka yang ada terdapat pada result tadi di sini, lalu diubah menjadi array numpy menggunakan library numpy ini. Dibuka dan diubah menjadi array, bentuk array, dan diratakan agar seluruh nilai pixel dapat diakses secara berurutan. Program kemudian membaca 32 bit pertama dari bit paling tidak signifikan setiap pixel sebagai header untuk mengetahui panjang pesan rahasia dalam satuan bit. Setelah pesan diperoleh, sistem melanjutkan dengan mengekstrak LSB pixel berikutnya sesuai jumlah bit pesan tersebut hingga membentuk rangkaian biner lengkap. Setelah ciphertext didapat, fungsi chaser zipper decrypt dijalankan untuk mengembalikan pesan ke dalam bentuk aslinya. Pada fungsi ini, setiap karakter huruf pada ciphertext dihitung posisi alfabetnya, kemudian digeser mundur, berarti karena ini decrypt digeser mundur sebanyak 7 posisi sesuai nilai shift yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Operasi modulo 26 memastikan pergeseran tetap berada dalam rentang huruf A sampai dengan Z karena jumlah abjad sebanyak 26. Sedangkan karakter non huruf seperti spasi dibiarkan tanpa perubahan. Hasil dari proses ini adalah plain text asli, yaitu pesan yang nantinya akan didapatkan. Seluruh alur program aplikasi ini berjalan pada fungsi main yang meminta pengguna memasukkan path gambar stego dan memanggil fungsi ekstraksi LSB, memanggil fungsi dekripsi Kaisar Zipper, menampilkan ringkasan hasil di layar serta menyimpan hasil dekripsi ke dalam file teks sehingga seluruh proses ekstraksi dan dekripsi dapat berjalan secara otomatis dan terstruktur. Kita coba untuk melakukan proses dekrypt aplikasi gambar stego yang sudah tersimpan pada folder result di sini. Ini gambarnya. Kita jalankan di terminal. Maaf, sebentar saya kita ulang. Nah, ini data masukkan path gambar karena kita sudah menggunakan gambar default yang ada pada image ini tadi, sehingga ini gambar yang digunakan, tidak ada gambar yang lain, jadi kita bisa lakukan enter. Maka proses akan berjalan sesuai dengan
telah saya jelaskan tadi. Membaca proses ekstraksi LSB gambar stego dengan nama file stego_kelompok1.png, ukuran gambar 345,622,3, dimensi 622 x 345 pixel. Membaca header untuk mengekstrak 32 bit pertama untuk mendapatkan panjang pesan, sehingga header 32 bit pertama ditemukan seperti pada gambar panjang pesan sebanyak 112 bit. Contoh ekstraksi 10 bit pertama. Bit pertama berada di pixel 32 dengan nilai 10110010 dengan LSB least significant bit 1, sehingga binary lengkapnya 112 bit. Dari hasil mengekstrak gambar tersebut telah mengetahui binary lengkapnya, sehingga dari binary tersebut dikonversi lagi ke dalam bentuk teks, ya, sehingga dari binary 01101111 ini, yang ini dikembalikan ke bentuk teks sesuai dengan ASCII. Di sini 111 tersebut, karena bit paling belakang ini 3 belakang ini 111 dengan nilai huruf yaitu O, sehingga memperoleh ciphertext hasil ekstraksi tersebut adalah O, B, QHU, OHYP, PUP. Dan setelah mendapatkan ciphertext tersebut, algoritma Caesar-Cipher decrypt mulai melakukan prosesnya dengan dijalankan mengalirkan pesan ke bentuk aslinya. Pada bentuk ini, karakter huruf ciphertext dihitung posisi alfabetnya, kemudian digeser sebanyak 7 mundur, sehingga dari ciphertext ini kita bisa memperoleh hasil plain text O, berarti mundur sebanyak 7, berada di posisi ke-7, yaitu huruf H, dan lanjut ke huruf B, mundur bertemu dengan huruf U, sehingga pesan rahasia yang terdapat adalah hujan hari ini. Hasil ini juga disimpan di dalam folder result decrypt message txt. Ini adalah hasil dekripsinya, yaitu berisikan dengan plain text hujan hari ini.